Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Asfahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Nah, sekarang saya pengen ngobrolin soal kematangan seorang penulis. Apa arti penulis matang? Apa arti mencapai kematangan itu? Ada yang bertanya di Facebook dan saya sebenarnya sudah menulis sebuah artikel di blog matapuisi.com. Jadi saya kira masih menarik untuk kita bicarakan di sini gitu. Eh, Menulis puisi, sastra, menulis cerita juga, menulis esai juga gitu. Kita harus selalu ingat bahwa kita ada di wilayah kreatif. Kita ada di wilayah seni, seni sastra, seni puisi. Di mana di wilayah itu kita mungkin atau punya ruang untuk menjadi diri kita sendiri, untuk hadir sebagai diri kita sendiri, menjadi berbeda dengan orang lain. Apa artinya menerahkan tanda tangan kita di lukisan yang kita buat? Selain bahwa itu karya kita, sah, asli, tapi bukan itu yang membedakan lukisan kita dengan lukisan orang lain. Misalnya, tanpa tanda tangan Picasso, tanpa tanda tangan Rembrandt, tanpa tanda tangannya Van Gogh misalnya, kita tahu itu lukisan Van Gogh, itu kita tahu bahwa dia berbeda, Picasso berbeda dengan Van Gogh, berbeda dengan Salvador Dali misalnya, berbeda dengan nah, ada tanda tangan yang tidak berupa tanda tangan dalam pengertian denotatif itu gitu. Bahwa orang bilang bahwa karyanya punya signatur, punya tanda tangan gitu, punya ciri khas. Ciri khas itu muncul karena kita hadir, berhasil menjadi diri kita sendiri yang berbeda dalam berkarya ya, berbeda dengan orang lain yang bergerak di bidang yang sama. Nah, dalam puisi misalnya, kita balik lagi kok ngomongin puisi deh gitu. Apa yang membedakan Hairil dengan penyair-penyair sezamannya yang menulis atau sesudahnya, misalnya dengan Toto Sudarto Bahtiar, dengan Amir Hamzah, dengan sajak-sajaknya Sanusi Pane, dengan sajak-sajaknya Rustam Effendi misalnya, karena Hairil berhasil membentuk dirinya menjadi pribadi yang matang dalam hal kepenulisan, dalam hal kepenyairan. Tidak ada kaitannya dengan umur. Hairil meninggal pada umur 27 tahun, tapi dia matang sekali sebagai penyair, sebagai pribadi gitu. Nah, kematangan itu muncul dalam karyanya, dalam pilihan-pilihan temanya, dalam cara dia menyikapi peristiwa, bahan-bahan atau cara dia mengekspresikan perasaan yang sebenarnya sama. Peristiwa datangnya Jepang, peristiwa bom atom, peristiwa proklamasi, peristiwa lapangan besar, rapat besar lapangan Ikada, dialami oleh seluruh pengarang, penyair pada masa itu sama saja, tetapi kematangan Hairil bisa menyikapi itu dalam mengekspresikan, menghadirkan itu dalam karyanya dengan matang, dengan dan khas. Itu yang disebut matang. Saya yakin kalau Hairil berumur panjang, dia akan mentok pada satu titik, kemudian dia akan memulai lagi sesuatu yang baru, menanam lagi sesuatu yang baru. Dia mulai dari mentah lagi, dari benih lagi, bahkan dari mengolah lahan baru lagi begitu. Nah, kematangan itu ya tentu saja berproses itu seiring usia gitu. Artinya bisa tercapai pada usia tertentu. Tapi sekali lagi saya tidak ingin mengaitkan kematangan itu dengan usia. Itu sebabnya kenapa misalnya saya nggak pengen berhenti itu bereksperimen gitu.
terus mencoba, terus mencari merawat kegelisahan baru begitu. Karena begitu saya berhenti gelisah, saya begitu merasa mencapai sesuatu, begitu saya merasa sudah matang, apalagi setelah itu kecuali membusuk. Matang busuk kan, mentah mengkal matang gitu, jadi ya busuk gitu. Nggak apa-apa juga sih membusuk. Wah, nanti akan balik ke tanah gitu, menjadi mengurai menjadi unsur hara dan dipakai untuk tanaman berikutnya gitu, kalau memang punya kesadaran itu gitu. Jadi bagi saya kematangan itu saya sikapi dengan cara seperti itu gitu. Itu sebabnya juga misalnya saya mencoba lagi jenis karangan lain. Saya mencoba bikin novel meskipun ya belum merasa mencapai apa-apa. Saya mencoba menulis lagi biografi Hairil, bentuk lain yang jauh dari puisi yang mungkin selama ini sudah saya merasa sudah sampai pada titik di mana saya tidak punya banyak tantangan lagi ketika menuliskan puisi. Saya kira itu soal kematangan. Pesannya adalah tentu saja kita harus berkembang ketika menulis, kita harus membereskan persoalan-persoalan mendasar, soal ejaan, soal pemahaman kita tentang alat-alat puitika, pemahaman kita tentang bagaimana puisi yang baik, itu harus kita bereskan. Kemudian menulis dengan nyaman, tapi dalam hal berkarya, memasuki tema-tema baru, menggali kegelisahan-kegelisahan baru, saya kira kita nggak boleh berhenti pada satu titik. Kalau berhenti itu bisa disebut sebagai perasaan mapan, perasaan matang, maka saya menolak kematangan itu, saya menolak kemapanan itu. Saya akan membongkar apa yang atau begini, pakai perumpamaan tadi, begitu sampai di puncak pencapaian tertentu, masa kita tinggal di situ terus, kita turun lagi. Jangan takut kita untuk mencari gunung baru untuk didaki, baru kita mendaki lagi, sampai di puncak kita turun lagi, terus akhir kita punya banyak sekali puncak, dan itu baik buat dunia sastra kita. Kita akan punya puncak-puncak yang mengagumkan, dan kayak di lapangan sastra kita tidak melulu padang datar yang membosankan, tidak menantang. Itu. Terima kasih.